Terima kasih, Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau lihat poster ini, saya nggak janjian loh sama yang bikin poster. Kok sama ya dengan apa yang saya lihat di rumah gitu. Hanya ini bedanya jelas, kalau yang di rumah saya itu cuman telapaknya saja gitu ya. Nah, puji Tuhan, Shalom. Pagi ini tema firman Tuhan atau judul firman Tuhan adalah bersama Yesus Tuhan. Di sana, di sini kelihatan ya, di sana nggak kelihatan, ada nomor itu, ada jam ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat Mas sudah dibagikan di WA-nya masing-masing ya, kalau yang perhatikan. Tapi pagi ini tentunya saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca kembali ayat Mas tersebut. Yaitu Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Nah, Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Namun saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca dengan suara keras supaya firman Tuhan itu tertambat, terjangkar di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, bukan di pikiran kita ya. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih, silahkan duduk. Saya mau berdoa ya, sekali lagi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah di rumah-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami hendak belajar satu bagian kecil daripada firman Tuhan. Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, Engkau juga mengurapi hamba-Mu, Engkau kuasai lidah bibirnya, sehingga apa yang disampaikan itu sesungguhnya adalah daripada Engkau saja. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau ada yang di tengah-tengah kami, dan kuat kuasa Roh Kudus itu yang berbicara di dalam setiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul bersama Yesus Tuhan itu terinspirasi dari sebuah lukisan yang ada di dinding rumah saya di mana saya tinggal. Lukisan itu sebenarnya udah lama sekali ada di sana. Sejak saya pindah ke rumah saya yang sekarang kami tinggal, maaf, lukisan itu udah ada di sana. Ya. Tapi baru kemarin ini saya kembali memandangi dan memperhatikan lukisan itu. Lukisan tersebut itu menceritakan bahwa ada 2 pasang telapak kaki tergambar sedang berjalan di atas pasir di tepi pantai. Kalau saya lihat persis kalau ini di awan-awan itu di tepi pantai, tapi nggak ada orangnya, hanya lukisan telapak saja. Nah, dari telapak kakinya itu tergambar seorang sedang berjalan berdampingan bersama Tuhan. Dan ngobrol dengan sangat akrab ya. Nah, menjelang malam, sore itu langit itu begitu cerah. Dan laut pun nampak indah dan tenang. Setenang bincang-bincang orang tersebut dengan Tuhannya. Sementara itu yang namanya juga alam yang gak bisa diprediksi, alam itu gak bisa diduga. Langit yang begitu cerah mendadak berubah mendung. Angin bertiup dengan kencang sekali. Dan laut yang tadinya tenang kini itu bergelora, berubah menjadi badai yang sangat menakutkan. Ya keruan saja orang yang tadinya tenang kini menjadi sangat ketakutan. Ia berteriak sejadi-jadinya.
Tuhan, di manakah Engkau? Saya takut, saya sangat takut. Saat badai menerpa, Engkau tidak ada di sana. Saya tidak melihat bekas telapak kakimu, Tuhan. Dia bilang begitu. Tidak ada dua pasang telapak kaki lagi berjalan di atas pasir ini. Sepanjang jalan hanya telapak kaki saya saja yang ada sendirian di sana. Saya sangat takut. Saya sangat takut sekali. Orang itu merasa sangat ketakutan. Tetapi Tuhan menjawab, aku di sini bersamamu. Yang kau lihat adalah bekas telapak kakiku. Jangan takut, enggak usah takut. Justru di tengah badai aku menggendong kamu. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, seperti cerita lukisan itu, ya bisa saja beberapa di antara kita juga sedang terjebak oleh cara berpikir yang keliru. Dalam kondisi tertentu, di tengah masalah, di tengah badai dan kesulitan hidup, di tengah sakit penyakit, di tengah kita kesakitan, sering menganggap Tuhan itu tidak ada bersama dengan kita. Sering kita berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan kita karena kita dalam kondisi terpuruk. Nah, Raja Salomo memberi nasihat, tadi di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, kita boleh baca sekali lagi, perhatikan baik-baik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Raja Salomo menulis itu bukan seenaknya ya. Raja Salomo pun pasti mendapat hikmat, mendapat pewahyuan dari Tuhan. Perhatikan ayat tersebut baik-baik. Kalimatnya sederhana, tetapi mengandung arti yang sangat dalam. Ya, kalimat tersebut itu sedang membandingkan antara hikmat Tuhan yang tak terhingga, antara hikmat Tuhan yang tak terbatas dengan pengertian manusia yang sangat-sangat terbatas. Bapak Gembala pernah membandingkan satu tetes air dengan samudera raya yang begitu luas. Pikiran manusia itu nggak ada artinya, hanya setetes air. Sementara hikmat Tuhan itu samudera raya yang tak terhingga. Seluruh bumi kita pun diliputi oleh samudera raya. Dibanding setetes air yang nggak ada artinya, dijemur sebentar juga akan hilang. Itulah pikiran manusia. Nah, lalu apa makna dari nasihat Raja Salomo itu? Jika kita mengamati judul perikopnya dari ayat 3 ini, dari pasal 3 ini, ya, maka kita akan mengerti bahwa Raja Salomo itu sedang berbicara tentang berkat Tuhan dan hikmat Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh catat ya, pasal 3 mulai ayat 1 sampai 26, silahkan baca di rumah, konfirmasi, dan Bapak Ibu Saudara akan mengerti tentang hal ini. Saya sering menghimbau ya kepada kita semua, ya khususnya kepada saya sendiri. Ya, jika menemukan pernyataan atau statement dari seseorang, ya, jangan lantas ditelan mentah-mentah. Dan pada saat membaca firman Tuhan juga jangan pernah ditelan mentah-mentah sambil kita tidak paham apa isinya. Ya, minimal konfirmasi dengan firman Tuhan yang ada di tangan kita. Minimal konfirmasi dengan membaca seluruh perikopnya. Jangan satu ayat, seringkali jadi keliru kalau satu ayat. Belum lagi kadang-kadang ayat itu kalau dibaca cuma satu ayat nggak nyambung dengan awalnya, seperti nggak nyambung dengan akhirnya, karena kita nggak tahu. Baca seluruh perikopnya, maka kita akan mengerti. Tapi yang terutama adalah minta pertolongan Roh Kudus. Ya.
Kalau kita membaca semuanya, kita bisa meluangkan waktu. Minimal kita bisa merenungkan kembali apa sih makna daripada pesan tersebut. Sehingga pernyataannya bukan hanya sebatas teori dan atau pengetahuan saja. Hari-hari ini sedang heboh, di medsos terutama, bahwa bulan depan, bulan September itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Dan ini bikin heboh untuk anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terpengaruh. Untuk yang ngerti, eta mah hoak. Itu mah udah biasa, konten, nyari duit lewat medsos. Tapi ini hebohnya luar biasa. Nah, satu yang firman Tuhan katakan pada ini. Tetapi percayalah bahwa kita akan memperoleh berkat dan hikmat atau iluminasi daripada Tuhan pada saat kita mengkonfirmasikan semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita boleh menerapkan seluruh kebenaran firman Tuhan yang kita peroleh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa pokok yang ingin saya sharingkan. Sebetulnya kalau mau diurut banyak sekali, tapi saya mau 2 saja. Sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 ini. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, apa sih? Nah, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawan daripada meragukan Allah dan firman-Nya. Nah, gambaran dari lukisan yang baru saja saya ceritakan itu merupakan satu contoh. Orang yang berjalan bersama Tuhan, go along with God, ya with Jesus, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang tersebut tidak dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Manakala ada badai, manakala ada angin ribut, manakala ada sesuatu yang membuat dirinya terpuruk dan ketakutan, ia begitu panik dan beranggapan bahwa Tuhan tidak bersama dengannya. Padahal Tuhan sedang menggendong. Ya. Saya mau kasih contoh lain yang ada di dalam Alkitab. Kisahnya tercatat di sini. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara yang suka membaca Alkitab, yang saya ceritakan itu nggak aneh, udah biasa. Ya. Contoh ini sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan dunia sekarang ini. Ini adalah kasus manusia pertama di Eden. Udah biasa ya, sering dikhotbahkan, sering juga kita mendengar. Ya. Masih ingat tentang Adam dan Hawa? Manusia pertama itu, mereka berjalan bersama Tuhan. Bergaul bersama dengan Tuhan, tetapi hatinya tidak dengan segenap hati, tidak dengan penuh percaya kepada Tuhan. Manusia pertama itu tidak dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Ini buktinya ya. Saya bicara dulu akibatnya. Akibat manusia pertama itu tidak percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Manusia pertama itu tersugesti oleh si ular tua. Adam dan Hawa terkena sihir si iblis jahanam itu. Saya mempelajari ya dengan dengan percakapan antara ular dengan manusia pertama itu, si manusia pertama itu tersugesti. Kenapa saya katakan gitu? Sebetulnya si ular tua, si iblis itu nggak tahu apa yang ada di pikiran manusia pertama itu. Mula-mula ia ajak ngobrol, akhirnya ngomonglah si manusia pertama itu, Hawa waktu itu. Jadi si ular tua itu tahu, oh di pikiran kamu itu seperti itu. Ya.
Padahal Tuhan sudah dengan jelas berfirman kepada manusia pertama itu. Mana yang boleh, mana yang dilarang. Tapi manusia pertama itu akhirnya karena tersugesti dan mereka melanggar perintah Allah. Nah, saya meyakini bahwa kita semua yang sudah tahu catatannya ada tertulis di dalam Alkitab, sekarang yuk kita baca ayatnya. Kita lihat buktinya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan buahnya, pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan loh, ini Tuhan sendiri yang berkata. Tapi kenapa mereka melakukan dan melanggar firman Tuhan? Ya, Adam dan Hawa mereka berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Manusia pertama itu tidak dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Buktinya, firman Tuhan sudah diberikan sebelum orang itu bicara dengan iblis. Tapi kenapa dapat dipengaruhi oleh iblis? Inilah tidak tertambat ya kepada Kristus. Tidak terjangkar kepada Kristus. Kalau terjangkar, mungkin nggak tercabut. Nggak mungkin lah, mungkin nggak ikut. Mungkin nggak terkena sugesti. Mungkin nggak ikut siaran daripada iblis. Nggak mungkin. Makanya pikiran ini harus tertambat di dalam Kristus. Jelas ya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu merupakan dasar hubungan kita dengan Allah. Dan dilandaskan pada bukti bahwa Allah itu dapat diandalkan. Tuhan Yesus itu dapat diandalkan. Saya mau katakan itu. Pikiran kita, no. Ya. Sebagai anak-anak Allah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah seharusnya meyakini bahwa Bapa Surgawi sangat mengasihi kita semua. Dan dengan setia Dia senantiasa memelihara kita semua. Saya tidak perlu membuktikan bagaimana Tuhan memelihara kita. Karena semua saya yakin, mengerti bahwa sampai saat ini kita berada melalui berbagai kesulitan dan sekarang masih eksis. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Yuk mari kita bandingkan. Sabda Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 31 dibandingkan dengan Mazmur 37 ayat yang kelima. Di sana dikatakan seperti ini. Sebab itu jangan kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Walaupun ada sebagian orang nyawa mas sarua, mau burung pipit, mau kecil, mau gede, mau manusia, cuma satu. Banyak burung pipit itu lebih berharga. Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dan Mazmur mengatakan, sang pemazmur mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu udah bukan teori. Saya mau katakan harus. Nggak bisa diganggu gugat. Ya. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Kamu lebih berharga. Ini kan perkataan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan yang setia
itu sangat berharga bagi Bapa Surgawi. Allah sangat menghargai dan sangat mengerti keadaan kita. Mungkin hari ini ada yang sedang bermasalah. Atau mungkin hari ini juga ada yang sedang sukacita. Setiap orang nggak sama. Tapi Tuhan Yesus sangat menghargai semuanya. Dia juga sangat mengerti akan segala kebutuhan kita. Dan yang terutama adalah kebutuhan akan kasih Allah. Saya butuh kasih Allah. Yuk ulangi sama-sama. Saya butuh kasih Allah. Allah rindu bersekutu dengan kita semua. Allah rindu bersekutu dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah sangat-sangat merindukan untuk tetap bersekutu dengan kita. Bukan kita yang rindu pada Allah. Ada orang yang, saya rindu pada Allah sambil tidak mengerti. No. Sebetulnya Yesus yang mencari kita. Yesus yang mencari kita. Tuhan Yesus rindu bersekutu dengan kita. Nah, kalau kita rindu bersekutu dengan Yesus, itu adalah akibat dari Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Karena Yesus awalnya sudah merindukan kita. Nggak mungkin ada orang ujuk-ujuk, saya rindu pada Yesus. Ngerti juga enggak, Yesus itu siapa? Zaman sekarang nggak ada orang yang pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi kenapa kita bisa percaya? Kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang membawa kita untuk rindu bersekutu dengan Tuhan. Allah sangat welas asih terhadap kita. Allah sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mau bukti? Ada satu ayat yang sangat populer sekali. Anak sekolah minggu pun tahu. Victorikin pun tahu. Yuk kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Ini bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sering kali ngebulak-balik kata-kata ini. Kalau ngobrol, bulak-balik ngomong dari iya. Nggak apa-apa, firman Tuhan itu nggak pernah kadaluarsa. Ya. Yuk kita pakai logika ini. Bukan nalar manusia, melainkan logika yang didasarkan pada logos, yaitu logika yang mengacu pada kebenaran firman Tuhan. Logika yang merujuk pada kebenaran firman Tuhan, bukan pada nalar manusia yang serba terbatas ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Anda begitu penting bagi Allah. Jika tidak, mana mungkin Yesus mau mengorbankan dirinya sampai harus mati di kayu salib. Allah sangat mengasihi kita. Allah juga lebih menghargai kesetiaan dan pengabdian kita daripada apapun di muka bumi ini. Iman dan atau kepercayaan yang kokoh kepada Kristus di tengah-tengah kondisi hidup yang tidak mudah ini adalah bukti kemuliaan dan kehormatan bagi Allah. Itulah iman yang saya tulis, ya tentunya bukan pada Ibrani, tapi saya mendapatkan pencerahan seperti itu. Iman atau kepercayaan yang kokoh kepada Kristus di tengah-tengah kondisi hidup yang tidak mudah ini adalah bukti kemuliaan dan kehormatan bagi Allah. Karena iman itu awalnya dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri, bukan dari kita. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk beriman kalau tidak Roh Kudus yang menggerakkan di dalam hati kita. Jadi nggak salah kalau sang pemazmur menulis seperti ini. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan pernah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita sekarang yang poin yang kedua ya.
Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Sesungguhnya ini bukan Bapak Ibu Saudara, bukan untuk Bapak Ibu Saudara. Untuk saya ketika saya menulis, iya maker saya. Cek Sundana maker urang ya mah gitu. Kenapa? Jangan salah paham. Tidak bersandar pada pengertian sendiri itu bukan berarti tidak boleh meyakini akan kesanggupan atau kemampuan kita. Bukan berarti kita tidak boleh meyakini akan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Melainkan bersama Yesus Tuhan, pergunakanlah semua kemampuan atau talenta yang ada pada kita itu untuk sesuatu yang berguna. Baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama. Tentunya terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Pergunakan seluruh kemampuan itu atau talenta itu sesuai dengan kehendaknya. Jika tidak, maka Tuhan akan memvonis kita sebagai orang yang jahat dan malas. Masih ingat tentang perumpamaan orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta? Sudah sangat populer. Yang diberi 5 talenta dan 2 talenta mengusahakannya dengan hasil baik. Mereka berhasil, yang kasih 2 talenta berhasil, yang kasih 5 talenta berhasil. Sebaliknya, orang yang dikasih 1 talenta, ia tidak meyakini akan kebaikan Tuhan. Ia tidak meyakini dengan modal yang 1 talenta, ia malah pergi mengubur talenta itu. Ia salah paham akan kebaikan Tuhan. Nah, salah paham ini yang seringkali membuat kita itu jadi salah mengerti akan firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena orang yang diberi 1 talenta itu hanya bersandar pada pengertiannya sendiri. Dengan berpikir keliru bahwa Tuhan itu kejam. Urang mah dibere hiji, batur mah dibere 2, dibere 5. Itu adil. Karena pola pikir yang keliru, ia harus menanggung akibatnya. Nah, pola pikir yang keliru, cek Sunda nama, Tuhan mah terpaksa memvonis dia sebagai orang jahat dan malas. Tuhan tuh nggak mau sebetulnya memvonis orang jahat dan malas. Kepaksa gitu. Karena pola pikir yang keliru dari manusia. Nah, apa yang saya sharingkan tentang 2 talenta, 5 talenta, dan 1 talenta, silahkan dicatat. Bapak Ibu Saudara boleh konfirmasi dari Injil Matius 25 ayat 14-30. Silahkan baca di rumah dan renungkan baik-baik itu. Contoh berikut. Saya ambil dari Alkitab contohnya. Orang yang bersandar pada pengertian sendiri tercatat di dalam kitab Samuel pasal 13, ya, 1 Samuel mulai ayat 1 sampai 22. Catat juga ini, nanti di rumah baca, resep baca Alkitab teh. Ya, ada seorang raja namanya Saul. Ia tidak sabar menunggu Nabi Samuel akan datang pada waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Dengan alasan orang Filistin akan datang menyerang dan takut kalau semua rakyatnya pada lari berserakan. Saul berinisiatif mengambil alih tugas Nabi Samuel. Ia bertindak atas dasar pengertiannya sendiri. Saul bertindak atas dasar pola pikirnya sendiri. Saul bertindak suka-suka dewe. Dengan demikian, Saul melanggar perintah Allah. Tindakannya yang keliru itu mengakibatkan kerugian fatal bagi dirinya sendiri. Perhatikan apa yang dikatakan Nabi Samuel. Di dalam Samuel 13, ayat 13 dan 14. Perhatikan. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu
atas Israel selama-lamanya. Ayat berikutnya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Saul keliru berpikir, dia pikir berinisiatif. Berinisiatif itu nggak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak boleh membatasi dan mengambil hak orang lain. Ya. Raja Saul mentang-mentang seorang raja. Dengan tanpa menghiraukan aturan Tuhan, ia mengambil alih hak orang lain. Dengan tanpa menghiraukan aturan Tuhan, ia mengambil alih hak dan tugas Nabi Samuel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ingin bicara bahwa pengertian sendiri itu terbatas dan mudah keliru. Terkadang masih sia-sia, saya mau katakan. Silahkan direnungkan baik-baik. Oke, saya mau sharing bagian lain yang tercatat di dalam Alkitab. Pada waktu itu jemaat di Efesus berstatus sebagai manusia baru. Karena didikan, karena pemberitaan Injil dari Rasul Paulus. Manusia baru. Orang-orang di Efesus, jemaat di Efesus itu statusnya sudah menjadi manusia baru. Dan mereka hidup di lingkungan yang masih degil hatinya. Kondisinya mirip dengan kita, mirip dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Setiap orang di antara kita yang tidak bersandar pada pengertian sendiri adalah manusia baru di dalam Kristus. Manusia baru di dalam Kristus itu tidak pernah menyandarkannya pada pengertian sendiri, tetapi tertambat, terjangkar di dalam Kristus. Status kita berbeda dengan mereka yang sampai hari ini masih degil hatinya. Cerita Tuhan, wah naon Tuhan gitu ya. Kalau saya juga bicara aja dengan, ya nggak usah diomongin lah dengan siapa. Ini saya cuma ketawa saja. Belum aja kamu diambil sama Tuhan, saya bilang gitu. Nah, yuk kita lihat Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Rasul Paulus bilang seperti itu kepada jemaat di Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bersandar pada pengertian sendiri itu sesungguhnya sangat rentan. Mudah salah dan mudah keliru. Bahkan ajaran Tuhan Yesus pun sering disalah mengerti. Nah ini yang bahaya. Karena bersandar pada pengertian sendiri, ajaran Tuhan Yesus juga salah. Maaf, sering disalah mengerti, sering kita salah paham. Tadi saya sudah kasih contohnya ya, kita udah lihat contohnya. Orang yang menerima 1 talenta. Ia marah dan mencurigai Tuhan sebagai sosok yang kejam. Salah paham kan? Dikubur dan anggap Tuhan kejam sebenarnya. Padahal nyata-nyata Tuhan Yesus itu sangat mengasihi. Mengasihi umatnya, dia itu tahu, sangat tahu. Tuhan Yesus itu memberi tanggung jawab tuh enggak semuanya sama. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta, dan semua harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, sekarang saya mau sharing untuk kita semua. Tapi bagian berikut ini terutama untuk saya, terus terang untuk saya.
Janganlah engkau bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu Amsal 3 ayat 7 bagian A. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kayaknya saya udah minta deh tempo hari ditulis ayat yang ini. Tadi saya sudah katakan bahwa jangan bersandar pada pengertian sendiri, sebab bersandar pada pengertian sendiri itu sangat rentan dan mudah keliru, bahkan sia-sia. Oleh sebab itu mari saya menghimbau, saya mengajak seluruh pikiran kita semua, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Mohon pikiran ini diterangi oleh kebenaran firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, yuk kita nanti berdoa mohon hikmat dan kehendak Allah di dalam semua rencana dan keputusan hidup kita. Biarlah nanti Bapak Gembala yang akan memimpin kita sekalian menutup di dalam doa. Amin. Hari ini kita diingatkan kembali, jangan merasa diri kita pintar, saudara. Berapa kali kita melakukan kesalahan, tapi herannya banyak orang tetap bersandar kepada pikirannya. Bersandarlah kepada Tuhan yang tidak akan pernah berbuat salah. Percayalah kepada Dia dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Sepenuh hati, karena Allah tidak akan pernah salah. Bersandar kepada Tuhan yang membuat hidup kita berjalan bersama Tuhan, di mana hidup kita tidak akan pernah salah, karena Tuhan yang memimpin kita. Kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan kembali pada hari ini, kembali pada ibadah ini, kami kembali diingatkan, biarlah kami bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan seluruh hidup kami, bukan setengah hati atau ragu-ragu, sepenuh hati. Tuhan tidak akan pernah salah. Berjalanlah bersama Dia, maka hidup kami menjadi hidup yang tidak akan pernah tersesat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Pak Chin Beng yang membawakan firman Tuhan, tambah-tambahkan hikmatnya ya Tuhan, sehingga lewat Pak Chin Beng banyak orang yang diberkati oleh perkataannya, oleh firman yang keluar dari mulut bibirnya, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ya Tuhan ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.